Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami semua di sini Tuhan mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah youth ini Tuhan. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami Tuhan. Memang kami masih belum bertatap muka secara offline Tuhan, tapi kami rindu Tuhan dengan kami hadir di ibadah youth hari ini Tuhan melalui online. Engkau tetap jamah setiap kami ya Bapa. Engkau taruh tangan-Mu dan selimuti ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa ya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang ajaib bagi kita? Bisa lambaikan tangan atau ini jempol ya. Tuhan ajaib ya. Dia bisa melakukan segala hal, dia bisa mengangkat kita, dia bisa menemani kita. Mari kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita ulang lagi yuk. Yang bisa tepuk tangan di sana boleh ya, sambil tepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau sumber kemenanganku, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Halo. Wah, Yesus memang Raja yang perkasa ya. Dia memang Allah yang ajaib, Allah yang
mampu mengangkat setiap kita karena Dia sangat berkuasa. Juga kasih-Nya begitu sempurna bagi setiap kita, walaupun seringkali kita lupa saat teduh, seringkali kita menduakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang sama setiap kita. Dia tetap mau merangkul kita, Dia mau memberikan kita kesehatan. Dia pulihkan setiap hidup kita, walaupun dalam keadaan corona, tapi Tuhan tetap mau melawat setiap kita. Kasih-Nya sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencariku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang akan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tapi yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa ada
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari kita puji sembah Yesus. Glory, haleluya. Ini kami Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang ajaib, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Ini kami Yesus. Haleluya. We worship you, Jesus. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami nggak bisa Tuhan membalas kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Tapi kami mau Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang gak pernah kurang Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Baik bagi anak-Mu yang masih sekolah Tuhan, kuliah Tuhan yang baik dan juga yang sudah bekerja Tuhan. Engkau lingkupi setiap kami ya Bapa. Engkau sayang kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau beri yang kupinta Tuhan. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang
Kau beri aku bintang saat ku mencari, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dipersilakan bagi yang membawa firman Tuhan. Ayo, mari anak-anak semuanya, kita bisa ketemu lagi, kita akan doa ya. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami, buat orang tua kami, buat apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam sekolah kami, Tuhan. Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik Tuhan. Berikanlah Tuhan hati ini, hati yang cinta kepadamu. Berikan kami hati ya Tuhan, punya kerinduan untuk dekat dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lawat dan jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada, tidak akan menghalangi kami untuk berjumpa dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, supaya kami boleh mengerti setiap perkataan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya ya. Malam hari ini baru pertama kali ya berjumpa dengan kalian dalam lewat Zoom ya. Lihat dari wajah-wajah kalian tuh ceria semua ya. Sudah mandi semua ini ya. Steve, sudah mandi Steve ya? Waduh, sudah mandi. Esther, gimana sudah mandi belum ini? Hah? Belum mandi. Wah ini paling ada Kak Nika nih paling digeret nih. Kalau enggak hilang nih. Untung baunya nggak sampai sini ya. Gak apa-apa ya. Ya, yang lain, yang ML itu siapa ya? Yang ada, kalau bisa dibuka semua ya. Selin, Alil, minta tolong bisa dibuka. Nah, terima kasih Selin. Waduh, Alil. Waduh. Karena apa dibuka? Menunjukkan kalian tuh benar-benar memberikan waktu, kesempatan untuk belajar firman Tuhan ya. Siapa yang ML ini ya? Yang ML, yang gambarnya laki-laki ini. Oh kakaknya. Siapa tuh?
Yoyo ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Malam hari ini kita rasanya kok ya nggak bosan-bosan ya. Kita ketemu lewat Zoom ya. Tetapi adik-adik semuanya jangan merasa kecil hati ya. Karena apa? Justru melewat seperti ini tidak akan menghalangi kita untuk bisa berkomunikasi ya. Kita bisa bersekolah lewat Zoom, kita belajar banyak hal yang lewat Zoom ya, bahkan lewat YouTube ya. Supaya apa? Supaya kita tuh makin mendalami apa yang diperlukan ya buat sekolah kalian, kalian belajar lewat Zoom. Hitungannya tuh tidak akan membuat kalian tuh ketinggalan pelajaran. Kalian tetap mengikuti pelajaran ya. Begitu pula juga beribadah lewat Zoom. Itu kelihatannya kok eman ya, rasanya kayak apa ya. Tetapi ini dilakukan bukan hanya di Indonesia saja seperti saat ini ya. Di seluruh dunia pun juga mengalami kondisi yang sama. Kita semua bertatap muka dengan Zoom. Karena kondisinya tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka langsung ya. Nggak apa-apa ya, puji Tuhan, kita tetap bersuka cita ya. Tuhan Yesus baik ya. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Tuh mana jempolnya? Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus sayang semua ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita mau lihat di Alkitab kita. Coba sekarang ambil Alkitab kalian masing-masing. Ayo, ayo ambil Alkitabnya. Sudah ketemu? Sudah ada di tempat kalian Alkitabnya? Nah, kita akan mau baca sama-sama ya. Mengenai orang muda yang kaya. Ya, orang muda yang kaya yang ada di Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ya. Nah, terima kasih Kak Vita sudah membuka ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama ya. Oke, terima kasih Kak Vita. Nah, kita akan baca sama-sama ini ya. Atau Om akan bacakan, kalian boleh menyimak ya. Nah, kita mau baca sama-sama ya. Nah, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Waduh, anak muda itu mengatakan, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana ya Tuhan?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Om stop dulu di sini. Di sini semua sudah tahu ya, jangan membunuh. Jangan membunuh bukan berarti itu bunuh ayam ya, terus bunuh semut, terus bunuh kodok, bukan ya. Ini artinya membunuh manusia ya, teman kita sendiri ya. Banyak ada kata-kata kiasan membunuh orang tuh dengan kata-kata fitnah, itu bisa jadi ya. Tetapi maksudnya seperti itu ya. Jangan berzina. Kalian sudah tahu semua ya, jangan berzina itu berhubungan dengan lawan jenis. Itu yang tidak diizinkan Tuhan ya. Belum waktunya, itu namanya berzina ya. Jangan mencuri. Nah, tahu ya sudah semua mencuri ya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Itu artinya apa? Berbohong. Oke? Nah, lanjut ya. Kalau sudah tahu semua, jangan mengucapkan. Nah, lalu hormati ayah ibumu. Sudah tahu semua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah tahu ya. Om akan lanjut ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti Tuhan. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku." Lalu setelah mendengar perkataan itu, anak muda ini mengatakan apa? Dia dengan sedih pergi, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sukar bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka, kaget. Loh, apa maksudnya? Kok masuk surga kok susah ya? Waduh, bagaimana nih aku bisa selamat apa enggak nih? Mereka bertanya, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Oke, Om Kamal lanjutkan dengan firman Tuhan ini ya. Kita sudah mengetahui cerita ini ya, mungkin pernah dengar ya. Nah, sekarang Om mau tanyakan. Mungkin di sini kita semua pasti bertanya-tanya, Tuhan, kayaknya tuh semua apa yang disampaikan sama Tuhan Yesus sudah saya lakukan loh, ya. Saya tidak membunuh, ya. Saya tidak berzina. Saya tidak mencuri, ya. Kalau minjem, saya bilang minjem. Kalau minjem nggak ngomong itu namanya mencuri, ya. Apalagi lihat miliknya orang lain, tertarik, kepingin, langsung ngambil tanpa ngomong orang lain dulu. Itu namanya saja mencuri, ya. Tapi saya nggak berbuat seperti itu, ya. Oke, bagus. Jangan mengucapkan saksi dusta. Mungkin Om percaya lihat kalian tuh wajah-wajahnya tuh, waduh, wajah-wajah yang jujur ya. Wajah yang apa tuh, imut-imut ya. Waduh, ini pasti orang tua kalian pasti mengajarkan jangan berbohong, betul ya? Karena apa? Bohong itu dosa, ya. Nah, pasti kalian sudah banyak mendengar nasihat-nasihat ini dari orang tua kalian atau dari guru-guru sekolah minggu ataupun dari hamba apa tuh dari yang mengajar ya pada seperti hari Sabtu seperti ini ya. Oke. Lalu apalagi yang kurang? Nah, ini semua sudah saya lakukan Tuhan. Apalagi ya Tuhan? Tuhan mengatakan, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Waduh Tuhan, aku ini masih anak-anak loh Tuhan. Om, aku ini masih anak-anak loh Om. Gak punya duit loh Om, gak punya harta loh. Yang aku tinggal itu punyanya orang tua semuanya. Mungkin punya paman atau siapa ya. Mungkin kita berpikir seperti itu ya. Bukan, ya. Jadi ini maksudnya dalam sekali, ya untuk adik-adik semuanya pada kesempatan malam hari ini. Yang dimaksud dengan harta yang kita miliki, itu apa? Kalian punya apa di dalam diri kalian? Kalian punya kesempatan. Kalian punya waktu. Lalu apa? Kalian punya gadget, ya betul. Ini gadget yang diberikan orang tua kalian jadi milik kalian, betul ya? Ini gadget milik kalian. Lalu apa lagi? Nah, mungkin kalian punya kepintaran. Waduh, aku nih pinter loh. Aku nih kreatif loh. Aku nih rajin loh. Lalu apalagi mungkin kalian namanya orang yang bisa mengingat ya pelajaran dengan baik. Oh bagus ya, kalian pinter nyanyi, bagus. Nah, maksud dari firman Tuhan pada malam hari ini, serahkan itu semuanya ya, dijual itu apa? Menyadari bahwa kamu tuh nggak punya, ini bukan milikmu, kepandaian itu bukan milikmu, ya. Apa yang kamu ada dalam dirimu tuh sebenarnya bukan milikmu, tetapi itu pemberian dari Tuhan, pemberian dari orang tua kalian. Serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu itu jangan tergantung dengan ini gadget kalian. Kamu menyadari waktu yang kalian punya, kesempatan yang kita punya, kepandaian yang kalian punya, ya, keterampilan, kecakapan yang kalian punya, itu semuanya milik Tuhan. Serahkan kembali sama Tuhan. Lalu ikut aku. Jadi artinya apa? Kita jangan sampai lupa diri. Biasanya kalau orang sudah memiliki barang miliknya, seperti orang kaya ini ya, seperti anak muda ini,
Kalau dia sudah punya segalanya, biasanya itu apa? Kalau sudah punya segalanya, ada katanya pelit, ya. Kalau orang sudah kaya, biasanya itu pelit. Kalau orang yang sudah punya HP dipinjemi kepada temannya, boleh enggak? Boro-boro, ya. Kalian punya kepintaran, mau bagi-bagi sama teman enggak? Boro-boro, ya. Kalian punya kesempatan, mau diberikan sama orang lain? Belum tentu. Aku ini punya kesempatan, aku harus hargai. Aku harus belajar dengan baik-baik. Mau enggak di sini punya kesempatan mau diberikan kepada orang lain? Contohnya, ada temanmu yang sedang sakit, ada kesempatan kalian mengunjungi temanmu. Mungkin kalian nyambangi itu ya, bahasa Jawanya itu nyambangi. Ayo kita main ke rumah teman si Ayo. Kenapa? Dengar dia habis kecelakaan, jatuh dari motor atau dari naik sepeda sama orang tuanya. Yuk, katanya luka-luka. Ayo kita ke sana main yuk, jenguk ya. Kita bawain oleh-oleh, bawain makanan, bawain jajan. Boro-boro kita bisa punya seperti itu. Kenapa? Kalau orang yang sudah punya miliknya sendiri, ngapain ngurusi temanku? Ngapain aku harus beliin temanku makanan, jajan, macam-macam? Aku yang harus dikasih, aku yang harus diperhatikan. Pelit, ya. Biasanya orang seperti itu. Makanya Tuhan mengajarkan apa? Apa yang kamu miliki itu milik Tuhan. Kamu berikan kepada Tuhan, berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti pemuda tadi dikasih tahu sama Tuhan Yesus, apa yang kamu miliki, kamu jual, berikan kepada orang miskin. Orang miskin artinya apa? Orang yang tidak punya, orang yang berkekurangan. Seperti tadi sampaikan, kalau kita menjumpai teman-teman kalian yang sedang mengalami kesulitan, masalah, ayo, ingat enggak? Sudah pernahkah kita mendoakan orang tersebut? Ayo kita doa sama-sama yuk. Doain si A. Itu teman kita si A itu ternyata sedang sakit, ya. Panas, dingin, takut-takut COVID. Ayo kita doain yuk supaya benar-benar jangan sampai kena COVID. Ayo kita doa sama-sama. 2-3 orang berkumpul, kalau berdoa dengan kesungguhan hati, pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Amin. Amin ya. Ayo kalau amin gini katakan ya. Siapa yang host apa ya? Bisa ditutup share ini firman Tuhannya. Bisa dilihat wajah-wajah kalian. Oke, sip ya. Nah gini kan bisa lihat wajah-wajah kalian. Loh, ketutup semua toh? Ayo dimunculin semua wajahnya. Nah, Seva, mana Seva? Seva ikut-ikutan juga sama teman yang lain. Ayo Seva dibuka, Seva. Nah, Seva mana Seva? Bagus ya. Waktunya tidak banyak ya. Nah, kalian tuh diberikan semuanya itu adalah milik Tuhan. Coba belajar untuk bisa memberikan apa yang kalian miliki itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kalian punya kesempatan. Aku punya kesempatan doa loh. Apa salahnya kita mendoakan teman kita, mendoakan guru kita yang sedang ada masalah. Mungkin kita dengar ya, wah guru tuh bencekno, ya sudah pelit, bolak-balik marahi saya, ya di sekolahan dimarahi terus, saya selalu dicecer gitu ya, istilahnya gitu. Aku selalu dicecer gitu ya. Waduh, rasanya nggak enak dicecer ya. Nah, rasanya hati kita nggak senang, tapi karena kalian diminta Tuhan untuk belajar mengampuni, kalian mau belajar melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, ya doakan guru kalian. Tuhan, saya berdoa buat guru si A Tuhan. Orangnya mencekno Tuhan, benar Tuhan. Selalu saya dicari-cari kesalahannya. Padahal saya sudah belajar benar. Oh no, salah ya Tuhan. Tuhan, kalau dia saat ini sedang sakit, Tuhan, saya melepaskan pengampunan buat guru si A. Tuhan ampuni dia Tuhan. Berkat Nono Tuhan, berkati. Kalau dia sedang sakit Tuhan jamah. Tuhan berkati supaya penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Tolong berkati keluarganya. Mungkin istrinya, orang tuanya, atau anaknya berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, seperti itulah yang mengajarkan kepada kalian untuk mendoakan orang lain.
Itu sama saja dengan membagikan apa yang kalian miliki kepada orang lain. Apa yang kamu bagikan? Kasih, perhatian. Tuhan minta apa? Tuhan minta nggak macam-macam. Kalian memberikan, Tuhan meminta apa? Apa yang ada padamu, berikan kepada orang lain. Apa yang ada pada kita? Mungkin uang kita terbatas, ya. Mungkin kita nggak punya apa-apa karena yang kita miliki itu miliknya orang tua semuanya. Tapi kalian punya kasih, kalian punya perhatian, kalian punya waktu, kesempatan, ulurkan tangan kalian untuk menolong teman kalian. Kasih contohnya apa? Mungkin kalian ada pintar dalam hal bahasa Inggris, kalian pintar dalam matematika. Apa salahnya kalau ada temenmu yang kesulitan pelajaran? Aku pusing pelajaran ini ya. Ayo, apa yang sulit saya bantu nih. Oh, caranya begini-begini. Waduh, itu begini. Berarti kalian sudah mau berbagi. Apa yang kalian miliki, kalian bagikan kepada orang lain. Itu adalah yang disukai oleh Tuhan. Ya, jangan sampai seperti anak muda ini. Waduh, dia sudah punya segalanya. Eman, ya. Waktu saya lebih baik main game, mainan sendiri, sibuk dengan masalahnya sendiri. Ngapain ngurusi orang lain? Ngapain mikir guru? Ya, udah mencekno, mikir si A si B lagi. Waduh, ngapain repot-repot, Om? Ngapain repot-repot, Om? Ya, nah, coba lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, itu menunjukkan kalian sudah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama, Tuhan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap akal budimu, kamu mengasihi Tuhan. Kepintaranmu, kemampuanmu, kamu berikan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalian pinter, itu kalian dipakai untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Wih, kamu sekolahnya pinter ya, pinter nyanyi, ya. Waduh, di sini Om lihat ada di antara kalian pinter nyanyi. Halo Alil, kok ditutup? Alil, ayo dibuka Alil. Halo Alil, Dion, dibuka aja. Lalu kalian punya kepandaian. Nah, itu semuanya Tuhan mau pakai kalian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, supaya kalau lihat orang tuanya berbangga. Steve ya, sekarang kok lain ya. Waduh, dulu kurang care, sekarang bisa care ya, perhatian, disiplin lagi. Wih, orangnya tanggung jawab. Waduh, yang senang siapa? Orang tua kalian. Orang tua kalian akan berdoa di kamarnya sendiri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Orang tuanya bisa nangis loh. Orangnya bisa sedih, seneng loh. Karena apa? Kalian sudah membuat hati orang tua senang. Ya, kalian itu diberkati Tuhan itu seperti itu. Dipakai Tuhan itu seperti itu ya. Nah, ya firman Tuhan, Om tidak akan perpanjang. Nah, satu hal pada malam hari ini kalian boleh belajar. Jangan seperti anak muda yang ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, tadi ada ayat yang mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya itu. Maksudnya apa? Nah, ini ayat yang kadangkala jadi jadi pertanyaan. Masa bisa sih unta masuk ke lubang jarum? Bisa enggak? Nggak bisa. Lalu maksudnya apa? Nah, ceritanya seperti ini. Kasih contoh ya. Nah, ini gambarnya. Bisa lihat ya. Bisa lihat ya. Nah, kalau dulu kerajaan itu biasanya tuh setiap kerajaan itu ada pintu gerbang masuk. Nah ya, ini pintu gerbang masuknya ya, besar ya. Setiap kerajaan pasti punya pintu gerbang masuk. Dan kalau setiap malam, ada jam malam ya, sekitar pukul 7 atau sore, ini pintu gerbangnya ditutup. Kalau pagi dibuka, ya, untuk orang-orang masuk, saudagar, orang-orang khalifah yang perlu untuk menjual barangnya, membeli barang di
kota tersebut ya, pintunya gerbang dibuka. Tapi kalau malam ditutup. Lalu kalau misalnya pulangnya kemalaman, masuknya lewat mana? Ini lubang jarum. Lihat, ini lubang jarum yang kecil ya, warna biru ya. Ini namanya lubang jarum. Lubang yang ada di dinding pintu gerbang yang bisa masuk orangnya tuh harus nunduk, kecil pintunya. Nah, onta masuk ke sini bisa, tapi barang-barangnya itu harus diturunkan semuanya. Barang-barangnya dimasukkan semuanya, baru terakhir ontanya masuk. Dan ontanya masuk itu harus nunduk, kepalanya nunduk, masuk. Nah, ini namanya lubang jarum, ya. Artinya apa? Untuk ikut Tuhan, kita harus merendahkan diri, belajar merendahkan diri, melepaskan ya yang namanya keakuan. Maksudnya keakuan gini, kita ikut Tuhan, kita minta Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita. Tuhan yang bertahta, berkuasa atas hidup kita. Itu namanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi lama-lama yang bertahta bukan Tuhan lagi, tapi akunya. Contohnya, kalau sudah ikut Tuhan, pertama ikut Tuhan ya, aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, berkati saya, besok mata pelajarannya susah, Tuhan tolong saya supaya bisa mengerti pelajaran macam-macam Tuhan, matematika, saya bisa ngerti Tuhan, pelajaran biologi, saya bisa hafal Tuhan, Inggris, saya bisa lancar Tuhan. Nah, kalian berdoa bagus, oke. Nah, setelah kalian menjadi pinter, kalian sudah menguasai bidangnya, biasanya nih, kalian mulai repot, ya. Kalian mulai repot, karena apa? Harus bantu teman-teman yang lain, atau kalian sibuk dengan banyak kegiatan. Akhirnya apa? Lupa Tuhan. Harusnya Tuhan yang bertahta di dalam diri kita, malahan apa? Kesibukan, game paling utama, ya. Waya doa, ayo kita doa sama-sama. Sik nih, ini gamenya belum selesai nih. Sik nonton itu drakornya belum selesai, drama Korea belum selesai nih. Sik temanku ngajak main keluyuran. Sik nanti ya, nanti. Kesibukan itulah yang membuat Tuhan jadi tersisih. Kita sibuk dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan ingin seperti unta masuk lubang jarum. Keselamatan hanya satu, melalui percaya sama Tuhan Yesus. Di saat kita percaya sama Tuhan Yesus, Dia melepaskan keakuannya, kedagingannya, Dia belajar menundukkan diri. Orang yang merendahkan diri, dia akan belajar, saya perlu firman, saya perlu Yesus, saya perlu Roh Kudus. Itu tanda kalian merendahkan diri, itu seperti itu. Saya perlu Tuhan. Orang yang sombong, buat apa baca firman? Buat apa baca renungan harian setiap hari? Saya sudah ngerti kok. Buat apa? Nggak ada gunanya. Tapi kalau orang yang merendahkan diri, saya perlu firman Tuhan. Supaya saya belajar, pikiran saya semakin ngerti firman. Dan iman saya ini semakin tebal, semakin kuat. Kalau ada masalah, tenang, ya. Misalnya ada tekanan, kalian nggak stres, nggak tegang, nggak marah-marah sama orang tua, nggak marah-marah sama teman-teman kalian. Umpamanya di rumah kalian pergi, misalnya kalian pergi kemana-mana, pulang capek, lapar ya, lihat di rumah ada masakan, loh mama, masaknya cuma tempe doang. Duh mama, kalau dulu, waduh marah-marah, mama ini gimana, pintar masak enggak? Masaknya cuma tempe doang, tiap hari tempe terus ya. Nah, tetapi kalau kalian sudah mengerti firman, firman itu mengubahkan hati kita. Sehingga kalian belajar tidak lagi minta diperhatikan, tetapi memperhatikan orang tua kalian. Didoakan, Tuhan berkati pekerjaan papa mama Tuhan. Supaya makanan tiap hari ini Tuhan, selalu makanan yang baru, yang sehat Tuhan. Meskipun tidak berlebihan, tetapi makanan itu sehat ya Tuhan. Cukup buat kami Tuhan. Didoain orang tua ya kalian. Lalu lihat masakannya, aduh mama, terima kasih mama, masakannya luar biasa ya, luar biasa enak. Meskipun ya
mungkin ya makanannya sederhana, tetapi karena mama diberikan hati yang tenang, bisa meracik makanan yang sederhana jadi makanan yang enak. Itu karena apa? Hati kalian yang berubah. Jadi, contoh orang yang rendah hati. Kita punya telunjuk. Kita pengen orang lain berubah. Orang tua berubah. Kita pengen guru kita berubah. Kita pengen adik kita berubah. Kita pengen situasi yang ada di mana kita tinggal berubah. Tapi lihat, tiganya itu ke kita. Kita nunjuk ya. Ya, tiganya ke kita. Berarti apa? Yang minta dirubah adalah diri kalian. Kalau kalian ingin orang tua kalian berubah, sayang sama kalian, kalian yang perlu berubah. Kalian ingin disayang sama Tuhan, kalian yang perlu berubah. Kalian ingin diberkati Tuhan, kalian yang perlu berubah. Ya, itu yang Tuhan inginkan supaya apa? Kalian tuh menjadi pelita yang bercahaya. Tuhan nggak pengen jadi lampu, kita nggak pengen, Tuhan nggak pengen kita tuh jadi lampu yang terang benderang, enggak. Jadi lilin kecil aja loh. Itu sudah luar biasa. Bisa menerangi di tempat gelap. Coba kalau kalian punya lilin ya. Kalau lampunya listriknya mati semua ada lilin. Wih, berarti loh bisa menerangi kalian supaya kalian tidak tersandung. Bisa menerangi kalau kalian perlu apa-apa. Lilin itu berarti sekali. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Jadilah lilin-lilin kecil yang bercahaya di tempat yang gelap. Bukan tempat yang terang. Kalau kalian di tempat yang komunitasnya Kristen, wah semuanya bersih, baik semuanya. Coba kalian di tempat teman-teman yang nakal, ya, teman-teman yang ngomongannya kotor, ya, kalian tetap senyum, kalian ngomongnya baik, teman-teman sungkan loh. Anak ini ya, Seva ya, anaknya baik ya, rajin, ya, wih, Jojo ya, anaknya baik. Dulu suka teriak-teriak, sekarang waduh, anaknya bener-bener pinter ya, nggak suka teriak-teriak lagi. Waduh, orang tuanya seneng, teman kalian juga seneng, teman-teman sungkan. Hati-hati ada Jojo, sungkan. Hati-hati ada Seva, ya, sungkan. Karena apa? Yang membuat sungkan karena ada Yesus di dalam diri kalian. Ya, puji nama Tuhan. Om tidak akan perpanjang renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan berdoa ya. Mari kita akan tutup mata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau membersihkan apa yang tidak benar di dalam diri kami Tuhan. Mungkin hati kami ada kekecewaan kepada orang tua karena tidak sesuai seperti yang kami harapkan Tuhan. Kami kecewa dengan teman-teman kami Tuhan. Kami kecewa dengan guru kami Tuhan. Bahkan kami merasa saat ini Tuhan, pikiran kami nggak jelas Tuhan. Masa depan kami nggak tahu Tuhan, mau ngapain Tuhan. Habis SMA kami nggak tahu mau ngapain Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Kau Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan. Rancangan Tuhan selalu baik buat kami. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu Tuhan, bersihkanlah hati kami Tuhan, bersihkanlah pikiran kami Tuhan. Hancurkan roh kesombongan, keangkuhan maupun kedagingan kami Tuhan, yang tanpa kami sadar mengecewakan hati orang tua. Kami maunya sendiri, kami karpe dewe Tuhan. Kami seringkali Tuhan bentak-bentak orang tua. Kami seringkali Tuhan bikin sakit hati orang tua. Tanpa sadar kami juga mengecewakan teman-teman kami yang lain. Kakak kami Tuhan, bahkan sering gangguin adik kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Seringkali tanpa sadar kami suka cari perhatian sama orang lain. Cari perhatian sama guru kami Tuhan. Kami karpe dewe Tuhan. Apalagi kalau di jalan kami melawan arus lalu lintas Tuhan. Kami seringkali ya ikut-ikutan dengan teman-teman yang nggak benar Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Beri kami keberanian untuk bersikap, berkata, berbuat yang benar Tuhan. Karena
supaya orang lain tahu ada Yesus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, jamaah kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Engkau tahu keadaan kami, apalagi saat-saat ini teman-teman kami ada yang menghadapi usek ya Tuhan, tes, ulangan sekolah, tugas-tugas juga begitu banyak, ataupun yang akan melanjutkan sekolah, baik dari SMP ke SMA, ataupun SMA Tuhan selesai, mau melanjutkan sekolah lagi, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Kau Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin kami Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kami kemampuan ya Tuhan, supaya kami boleh cakap ya Tuhan, di dalam melakukan tugas-tugas kami, dalam ulangan kami Tuhan, di dalam kami melanjutkan sekolah kami diberikan kemudahan-kemudahan, dan campur tangan-Mu sungguh nyata buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita. Tuhan, ini kami. Jamah hati kami, ubahkan hati kami Tuhan. Jamah-jamah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini. Urapan Roh Kudus mengalir. Kasih Tuhan tercurah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Amin. Di nama Tuhan.